Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita mabadi fikih, melanjutkan materi yang kemarin. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita membaca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan ya. Silakan disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaati. Sholatul jamaati utawi bab mertelake sholat jamaah. Fardu kifayatin. Utawi sholat jamaah iku hukume fardu kifayah. Fardu kifayatin utawi sholat jamaah itu hukume fardu kifayah. Liqauli ta'ala krana dawe Allah ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata falyakum ta'ifatam minhum ma'ak. Wa idza kunta lan ing dalem ana sapa sira Wa idza kunta lan ing dalem ana sapa sira iku fihim ing dalem kaum fa aqamta mongko jumenengna sira lahum krana kaum as-sholata ing salat faltakum mongko jumeneng sapa ta'ifatun golongan minhum saking kaum ma'aka sartane sira wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku afdalu luweh utama min sholatil fardhi tinimbang saking sholat dhewe bisa bain kelawan kacek 7 wa isrina lan 20 apane darajatan derajate. Bisa bain kelawan kacek 7 selisih wa isrina lan 20 apane darajatan derajate. Ma utawi apa tuturku iki iku nerangake barang tuturku den temu bihi kelawan ma apa rakaatun sak rakaat tuturku den temu apa ar-rakaatu sak rakaat bi idrakir ruku'i kelawan nemu ruku'e imam Liqouli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum ila sholati ila akhirih. Idza jaa ing dalem nalikane teka sapa ahadukum salah suci sira kabeh ila sholati maring salat wa nahnu utawi kita iku sujud fasjudu mangko sujuda sira wala ta'uduha lan ora milang-milang sira ing sujud syai'an ing suci-suci wa man utawi sapa wong iku adroka nemu sapa man ar-ruku'a ing ruku' faqat adroka mongko nemu sapa man ar-rakaata ing sak rakaat Syurutus sihhatil jamaati utawi pira-pira syarat sae jamaah. Al-awwalu utawi kang awal iku niatul iktidai niat manut atau niat jadi makmum. Asani utawi kang kaping pindho iku al-ilmu ngawruhi bis sholatil imami kelawan sholate imam. Kelawan sholat imam walau biwasitotin senajan kelawan lantaran. Asalisu tawi kang kamen telu iku alayataqaddama yen ta ora ngejoni
sopal makmum alal imami atase imam. Sopal makmum alal imami atase imam arrobi utai kang kaping 4 iku ayak ruba yen to marek mendekat. Iku ayak ruba yen to marek sapa makmum minal imami saking imam. Minal imami saking imam. Fi ghairil masjidi ing dalem liyane masjid. Fi ghairil masjidi ing dalem liyane masjid. Salasa mi'ati dhiro'en kelawan 300 dhiro'. Salasa mi'ati dhiro'en kelawan 300 dhiro'. Fa'akola mongko hale luwih gedhe. Fa'akola mongko hale luwih gedhe. Wala yahulalan yen ta ora ana aling-aling wala yahulalan yen ta ora ana ngaling-alingi. Wala yahulalan yen ta ora ana ngaling-alingi bainahuma ing dalem antarane makmum lan imam. Bainahuma ing dalem antarane makmum lan imam apa hailun perkara kang ngaling-alingi. Apa hailun perkara kang ngaling-alingi. Salat jamaah. Sekarang kita masuk pada bab salat jamaah. Salat jamaah itu salat yang dikerjakan secara bersama-sama antara minimal dengan 2 orang, yaitu 1 orang makmum, 1 orang imam. Ini minimal, batas minimal. Sholatul jamaati fardu kifayah, dan hukumnya sholat jamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu deskripsinya adalah apabila ada kewajiban, sebuah kewajiban, tetapi apabila ada satu golongan atau 1 orang yang sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan kewajiban itu, maka kewajiban yang lain sudah gugur. Misalkan sholat jamaah ini kalau fardu kifayah, tapi kalau sudah ada yang melaksanakan sholat jamaah dan memenuhi persyaratan sholat jamaah sehingga sholat jamaah itu sah, maka kewajiban yang lain itu sudah gugur, yang lain tidak berkewajiban lagi. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan sholat jamaah sama sekali, atau yang melaksanakan sholat jamaah ini belum memenuhi persyaratan sehingga jamaahnya tidak sah, maka semuanya masih terkena kewajiban itu. Jadi kalau tidak dilakukan nanti seluruhnya akan berdosa. Jadi itu ukurannya fardu kifayah, harus sudah ada yang melaksanakan kewajiban ibadah tersebut dan memenuhi persyaratannya. Itu dalilnya, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata fal taqum ta'ifatun minhum ma'ak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya sabda Nabi, sholatul jamaati afdalu min sholatul fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan selisih 27 derajat. Nah, ini yang sering kita gunakan untuk dasar keutamaan dalam sholat berjamaah. Jadi sholat sendiri dan sholat berjamaah itu lebih utama sholat berjamaah. Sekarang ma tudraku bir rakaah. Bagaimana kita dikatakan menemukan 1 rakaat bersama dengan imam dalam jamaah? Tudraku rakaatu bi idrakir ruku. Dikatakan menemukan rakaat itu ketika kita menemukan rukuknya imam. Ini dalilnya. Idza jaa hukum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa ta'uduha syai'an wa man adraka ruku'u faqad adraka rakaah. Ini sabda Nabi, terjemah bebasnya, ketika salah seorang dari kamu sholat kemudian Nabi ini posisinya sebagai imam sedang sujud, maka sujudlah, tapi itu tidak dihitung wa ta'udu syai'an, tidak dihitung menjadi 1 rakaat. Wa man adraka ruku'u faqad adraka rakaat. Barang siapa yang menemukan rukuk, maka dia menemukan 1 rakaat. Jadi prakteknya seperti ini. Ketika ada jamaah, kemudian seorang imam ini sudah mulai membaca Al-Fatihah, ada makmum masbuk. Nah, dia mulai takbiratul ihram ketika imam sudah hampir selesai membaca surat pendek. Kemudian imam itu rukuk, makmumnya baru takbiratul ihram. Nah, ini makmumnya ini sebaiknya langsung mengikuti rukuknya imam. Kalau dia bisa tumakninah bersama dengan imam dalam rukuknya imam tadi, maka dia dikatakan menemukan 1 rakaat. Kalau dia tidak menemukan tumakninah bersama imam dalam rukuk tadi, maka dia tidak menemukan 1 rakaat. Yang berarti nanti setelah jamaahnya selesai, dia harus menambahkan 1 rakaat lagi. Jadi hati-hati. Kalau begini posisinya, imam rukuk,
makmum takbir, masbuk tadi, kemudian imam rukuk. Nah, makmum tadi mengikuti rukuk tapi dia tidak bisa tumakninah bersama dengan imam. Begitu makmum rukuk, imam sudah bangun, dia kan tidak tumakninah bersama imam. Nah, ini tidak dihitung rakaat meskipun saat itu dia i'tidal, kemudian sujud, duduk 2 hari sujud bangun lagi. Nah, yang awal ini tadi tidak dihitung 1 rakaat karena tidak menemukan tumakninah bersama dengan imam. Yang dihitung adalah begini prakteknya. Imam sudah dengan makmum yang lain atau imam sudah mulai. Kemudian ketika imam sudah hampir selesai baca surat pendek, makmum ini baru datang kemudian takbiratul ihram. Nah, imam rukuk, dia selesai takbiratul ihram langsung rukuk dan bisa tumakninah bersama dengan imam. Nah, kemudian i'tidal bersama. Nah, ini yang dikatakan menemukan 1 rakaat. Jadi nanti setelah jamaah selesai dia tidak perlu menambahkan 1 rakaat lagi. Nah, ini. Lalu bagaimana dengan Al-Fatihahnya makmum ini tadi? Karena dia berjamaah, maka dia tidak apa-apa. Dia di Al-Fatihahnya dia ditanggung oleh imam. Jadi kalau memang posisinya sudah mepet, imam sudah hampir selesai dengan rukuknya, maka lebih baik dia mengikuti imam. Tidak perlu membaca doa iftitah apalagi itu, karena itu sunnah. Al-Fatihah saja yang rukun ini bisa ditanggungkan ke imam. Imam ini yang menanggung nanti karena dia berjamaah. Nah, inilah kenapa dikatakan jamaah itu lebih utama dan lebih dianjurkan. Karena di sini ada simbiosis yang menguntungkan antara makmum dengan imam. Jadi tidak perlu makmum ini ketika sudah menemukan tumakninah rukuk bersama imam ini sudah dikatakan 1 rakaat bisa dikatakan. Kalau tidak itu maka dia harus menambah rakaatnya tadi. Yaitu ini yang harus diperhatikan karena ini seringkali terjadi tidak memahami sehingga dia mengikuti gerakan imam dan akhirnya dia tidak menambahkan 1 rakaat. Padahal tadi dia tidak dihitung 1 rakaat. Yang bersama imam tadi tidak dihitung karena dia tidak tumakninah bersama imam. Nah, tapi dia di akhir juga tidak menambah rakaat karena mengira dia sudah genep jamaah rakaatnya, padahal yang 1 yang awal tadi tidak dihitung karena tidak bisa tumakninah bersama dengan imam. Syurutus sihhatil jamaah, syarat sahnya jamaah. Yang pertama niat i'tida makmum. Ini bagi makmum harus niat makmum karena kalau tidak diniatkan makmum tidak sah jamaahnya. Nah, makanya dalam niat-niatnya jamaah itu ada makmuman gitu ya. Yang kedua, ilmu bisolatil imami walau biwasitotin, mengetahui sholatnya imam meskipun dengan lantaran, meskipun dengan wasilah atau dengan perantara. Jadi kita harus tahu gerak sholatnya imam. Nah, kalau yang makmum di belakang tentu tidak bisa melihat langsung pada imam, maka dia berwasilah atau memakai lantaran makmum yang ada di depannya. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi wajib rukun sah kalau tidak tidak mengetahui sholatnya imam ini tidak sah. Nah, bisa juga dengan lantaran suara. Berarti kalau Allahu Akbar, berarti imamnya sudah takbiratul ihram. Allahu Akbar, sudah sujud, sudah ruku. Sami Allah sudah i'tidal. Nah, itu boleh juga seperti itu. Yang ketiga, la yataqaddamal ma'mum ma'al imam. Makmum tidak mendahului imam. Tidak mendahului ini artinya tidak boleh mendahului gerakannya, juga tidak boleh berada di depan posisi imam. Nah, tidak boleh berada di depan posisi imam. Jadi ala yataqaddama ini bisa dalam gerakan, bisa dalam posisi. Posisi makmum harus di belakang imam, minimal dia ini kalau tempatnya sempit misalkan, minimal dia berada ujung jari kakinya makmum ini berada di belakangnya tungkai itu tumitnya imam. Nah, berarti pas di belakangnya gini. Ini kakinya imam, ini tumitnya ya, katakan ini tumitnya. Nah, makmum ini posisinya minimal begini di belakang tumit pas. Ini minimal. Yang keempat, ayat qurba minal imam fi yukhri masjid dalam faqala la yahula bainahum. Yang keempat yaitu makmum mendekat pada imam ketika dia berjamaah di luar masjid, fi yukhri masjid fa meter di faqala, minimal dengan jarak 300 dhira. Nah, 300 dhira itu kira-kira berapa ya? Coba nanti dicari ya. Enggak
nggak terlalu lebar. Wala yahula bainama halun, dan di antara keduanya tidak ada hail. Hail itu tidak ada penghalang. Nah, itu. Jadi syarat sahnya itu kalau di yang terakhir kalau berjamaahnya di luar masjid, maka imam dan makmum ini tidak boleh terpisah lebih dari 300 dhiro, dan tidak boleh ada penghalang di antaranya. Ini fi ghairil masjid, di luar masjid. Baik, untuk saat ini saya kira materinya saya cukup sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan silahkan nanti diajukan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.